bertemu kembali dengan saya Faris Suliadifa pada setoran kali ini, yakni setoran bab zakat, yang mana ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu zakat mal, yang kedua zakat fitri, dan yang ketiga itu menyebutkan muzaki beserta mustahik. Oke, langsung saja kita berlanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil yang barang kita miliki, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai. Nah, untuk zakat mal sendiri itu wajib mengeluarkannya itu apabila sudah mencapai nisab dan kepemilikannya itu selama 1 tahun. 1 tahun itu haul. Lanjut ke poin selanjutnya, itu masih dalam pembahasan zakat mal. Yang saya ketahui mengenai macam-macam zakat mal sendiri itu ada 7 macam. Yang pertama itu zakat hewan ternak, dan hewan ternak itu ada kategori-kategorinya lagi. Kemudian yang kedua itu zakat pertanian, hasil pertanian, hasil berkebun. Kemudian ada zakat emas dan perak. Yang keempat itu zakat harta perniagaan. Yang kelima itu hasil tambang, zakat hasil tambang atau biasa disebut makdid. Yang keenam itu zakat barang temuan atau rikaz. Dan yang terakhir itu zakat profesi. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin tentang ukuran dan waktu untuk mengeluarkan zakat mal. Adapun ukuran dan waktunya yaitu untuk nisab sendiri, zakat mal itu memiliki syarat jumlah yang minimum zakat mal yaitu 85 gram jika harta dalam bentuk emas. Sementara apabila dalam bentuk yang harta lain, maka dihitung setara harga emas 85 gram. Dari nisab tersebut diambil 25% sebagai adar zakat mal. Seperti itu. Poin selanjutnya mengenai waktu mengeluarkan zakat mal. Kita mengenal istilah di bab zakat mal ini, yakni mengistilah haul dan waktul hashad. Nah, haul yang dimaksud adalah batas waktu 1 tahun sekali sejak jumlah zakatnya itu telah mencapai nisab atas minimal harta yang wajib kena zakat. Nah, haul berlaku untuk jenis zakat yang berupa binatang ternak, emas dan perak, dan juga barang-barang dagang. Nah, sedangkan waktul hashad berlaku untuk zakat pertanian yang berarti dikeluarkan saat masa panen. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yakni tentang zakat fitrah. Nah, yang kita sudah ketahui semuanya mengenai materi zakat fitrah sendiri, ya, merupakan zakat yang wajib bagi umat muslim, yaitu dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Lebih baiknya lagi itu ketika malam takbiran, itu waktu yang baik untuk melaksanakan zakat fitrah. Poin dalam zakat fitrah ini, yang pertama itu niat zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk suami, istri, dan juga anak. Nah, yang pertama kita melafalkan niat untuk diri sendiri terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradalillahi ta'ala.
Kemudian niat zakat fitrah untuk istri atau suami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati atau an zauji untuk suami. Fardholillahi ta'ala. Kemudian niat zakat fitrah untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardholillahi ta'ala. Yaitu untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuannya itu diganti an binti. Nah, itu untuk anak perempuannya. Untuk ukuran zakat fitrah sendiri yakni 2,5 kilogram atau sebanding dengan 3,5 liter makanan pokok untuk setiap jiwanya. Dan untuk waktu mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah itu sendiri ya biasanya akhir-akhir bulan suci Ramadan. Nah, ada yang lebih afdolnya itu sebelum atau mulai terbit fajar hingga di hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat idnya itu yang lebih afdolnya, seperti itu. Lanjut ke materi yang terakhir ya, ini menyebutkan muzaki dan juga mustahik. Jadi yang pertama itu muzaki. Muzaki ini orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Muzaki sendiri memiliki beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi muzaki. Yang pertama tentunya itu beragama Islam. Yang kedua itu merdeka bisa membayar zakat. Yang ketiga itu dimiliki secara sempurna, harta tersebut dimiliki oleh orang tersebut secara sempurna. Nah, yang keempat itu mencapai nisab. Dan yang terakhir itu sudah haul. Nah, itu syarat menjadi muzaki. Kemudian mustahik. Mustahik sendiri merupakan orang yang berhak menerima bantuan menerima zakat. Nah, disebutnya mustahik. Yang saya ketahui mustahik yang pada umumnya itu ada 8. Yang pertama itu orang fakir, yang kedua itu orang miskin, itu wajib menerima zakat. Yang ketiga itu amil zakat atau lembaga pengelolaan zakat, itu wajib menerima zakat. Yang keempat itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam itu wajib untuk menerima zakat. Yang kelima itu rikob, itu orang yang memerdekakan hamba saya. Nah, rikob itu wajib mengeluarkan zakat. Yang keenam itu ghorimin, yaitu yang membebaskan seseorang dari lilitan hutang untuk kepentingan kebaikannya sendiri. Nah, ghorimin ini wajib mendapatkan zakat. Nah, yang ke-7 sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah, seperti guru ustadz yang mengajarkan ilmunya kepada santri-santrinya, itu kan sabilillah, berjuang jalan Allah, menegakkan agama Allah, itu berhak menerima zakat. Kemudian terakhir ibnu sabil ini ya kita katakanlah gelandangan yang di jalanan, orang-orang yang terlantar jalanan yang tidak terurus, itu juga wajib menerima zakat fitrah atau zakat. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Apabila banyak salah kata maupun tingkah mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.